Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di SKK Jayapura maupun rekan-rekan guru lain yang pada kesempatan siang hari ini bisa bergabung bersama kami dalam ibadah guru di Sekolah Kristen Kampus Jayapura. Senang sekali ya dan bersyukur melalui teknologi kita bisa mempersingkat membuka batasan ruang ya, jadi kita bisa bertemu baik Bu Sherlat yang ada di Jakarta, ada teman-teman dari Sentani, ada dari Merauke, dan mungkin dari nanti bergabung juga yang lain dari Kota Raja, Timika dan Sorong, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman lain yang mendapat undangan ini bisa bergabung bersama. Senang sekali dan pada siang hari ini kita akan bersama dibekali oleh Ibu Sherlat sebuah topik yang sangat menarik bagi kita semua, khususnya sebagai pendidik di era digital ini, di mana gadget menjadi satu barang yang penting sekali dan rasanya kita tidak bisa lepas dari gadget ya. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai kita akan bersama menaikkan pujian. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Saya akan share screen. Kita akan naikkan pujian ini bersama, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu bisa menyanyi dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengawali persekutuan kita di dalam doa. Mohon kesediaan Pendeta Polikarpus dari Arso, dari TK Arso bisa membuka di dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa mengasihi kami bersyukur karena Tuhan terus menopang kami dalam kehidupan secara khusus. Tuhan memanggil kami dalam tanggung jawab untuk mengasihi, membimbing, mendidik, dan merawat anak-anak kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam situasi yang sulit. Berkati hamba-hambamu secara keseluruhan yang hadir
dan ikut beribadah pada saat siang hari ini. Menyerahkan hamba-Mu yang akan membimbing kami, hamba-Mu yang akan memandu kami, Tuhan memberkati mereka. Demikian kami semua guru yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati kami. Biarlah firman dan persekutuan yang dibangun pada saat siang hari ini menjadi berkat bagi kami untuk membimbing anak-anak yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Seluruh rangkaian pertemuan kami, persekutuan kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti boleh jadi menurut kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur menyambut pimpinan Tuhan. Amin. Terima kasih, Pendeta Poli. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Charlotte. Dipersilakan. Ya, selamat siang untuk Bapak, Ibu yang ada di Papua. Bersyukur ya, saya tidak perlu terbang ke sana, tetapi saya bisa ada di antara Anda semua. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik, masih tetap ada yang baik, ya, yaitu melalui peralatan ini. Kalau enggak kan kita nggak pintar-pintar ya. Sekarang kita jadi pintar nih. Saya sendiri yang generasi baby boomers nggak tahu pakai cara alat ini, tapi ya mau nggak mau, jadi bisa menggunakan ya. Nah hari ini kita akan bicara soal gadget, tool or your master. Gadget itu alat atau Anda punya tuan, ya. Apakah itu justru tuan Anda atau sebetulnya Anda menjadi tuan atas alat ini, gadget ini. Nah, ini gambar ya. Seringkali di dalam pikiran kita kan yang akan menyuruh ya. Oh, kamu kirim foto ini ya. Kasih lihat saya email ini ya. Ayo tunjukkan saya ya lewat apa misalnya lewat Waze atau lewat Google Map ya. Kita pikir kitalah yang menguasai, kita yang menjadi master atas benda ini. Tetapi kenyataannya kita yang diperbudak, kita yang menjadi hamba ya. Di sini dikatakan charge me ya. Ayo give me some wifi. Berapa banyak kita ini mungkin kalau pergi ke satu tempat begitu tidak bisa terhubung, kita tanya ada wifi-nya enggak? Password-nya apa? Ya, seolah-olah kita punya gadget nggak bisa lepas dari tangan kita. Padahal saya selalu ingatkan, kalau yang namanya WA itu boleh dibaca kapan saja. Karena kalau itu penting, artinya harus dijawab sekarang. Dia pasti telepon, tidak lagi WA, ya. Nah, jadi sebetulnya kenyataannya kitalah yang diperbudak oleh alat ini. Kalau Anda ketinggalan alat ini, Anda apa yang terjadi? Anda pulang lagi kan? Karena Anda tidak bisa hidup. Artinya nggak bisa tanpa gadget. Kalau kita mau latihan sebetulnya, latihan rohani, latihan spiritual, bisa nggak seminggu sekali, misalnya Anda sekian jam, nggak pegang gadget, nggak lihat gadget. Nah itu sebetulnya latihan, ya karena kalau kita sudah ketergantungan, kitalah yang diperhamba oleh gadget ini. Jadi sebetulnya apa yang menjadi ilah zaman ini, di dalam Keluaran 20 ayat 3, dari 10 hukum Allah, hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Terjemahan yang lain tertulis, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Siapa yang menjadikan ilah atau Allah lain di dalam hidup kita, itu kita sendiri. Kita menjadikan diri kita, siapa yang disenangkan ketika bermain game, siapa yang disenangkan ketika kita misalnya membuka medsos, kita melihat-lihat ya, ini kadang-kadang tanpa sadar kalau sudah buka IG, itu bisa kemana-mana, kita ngelihat ada resep masakan ya, wah bagus ya, ini ada belanjaan, wah ini lagi flash sale, murah nih ya,
lalu kemudian Anda menyetel lagu, Anda setel film, ada film-film sekarang bahkan yang sudah summary-nya. Jadi kita nggak usah nonton film 2 jam, sudah ada summary kira-kira 20-30 menit. Asik juga itu. Ya, lalu belum lagi ada podcast, ya, ada Spotify. Pokoknya Anda bisa melakukan kesenangan Anda melalui gadget ini. Ya, gadget tuh bisa handphone, bisa iPad, bisa laptop, yang artinya barang elektronik ini memberi kesenangan kepada kita. Jadi makanya ada iPad, iPhone, iPod, ya, pokoknya depannya I ya. Internet itu depannya juga I, ya. Saya, aku yang menjadi ilah, ya, dari zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, bagaimana keadaan manusia? Ketahuilah bahwa pada masa-masa terakhir ini kita berada pada masa yang sukar. Masa yang sukar, yang sulit itu seperti apa? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, cinta diri itu nggak sama dengan mengasihi diri. I love me beda dengan I love I. Jadi ketika cinta diri itu sama dengan egois. Justru sama dengan selfish. Cinta diri. Ketika Anda mencintai diri Anda yang adalah egois, Anda sebetulnya tidak sedang mengasihi diri. Kenapa? Orang yang egois nggak ada teman. Nggak ada lah orang mau berteman dengan orang yang egois. Orang egois itu kesepian. Jadi ketika manusia cinta diri, manusia itu akan kesepian. Dan sesungguhnya manusia itu tidak sedang mengasihi dirinya. Inilah dosa. Ketika manusia egois, manusia jatuh pertama kali ke dalam dosa karena manusia cuma mikirin dirinya. Bagaimana ketika dia makan buah dari pohon itu, dia memberontak kepada Allah, dia melawan Allah, dia tidak hidup di hadapan Allah, tetapi orientasinya jadi bukan Allah, tetapi orientasinya dirinya. Padahal kita diciptakan oleh Sang Pencipta untuk berorientasi kepada Dia. Kita diciptakan bagi Dia. Kita diciptakan untuk Dia. Kita diciptakan bagi si Pencipta, Sang Pencipta. Kita ini ciptaan. Apa itu dosa menurut Augustinus? Ketika kita bukan berpaling kepada Allah, tetapi berpaling kepada ciptaan. Kita bukan berpaling kepada Sang Pencipta, tetapi justru ciptaan. Nah, ciptaan ini apa? Bisa alam, tumbuhan, diri kita, sesuatu yang bukan Allah. Bagaimana Anda berpaling kepada sesuatu yang justru bukan Allah? Dan disitulah Anda sedang berzina terhadap Allah. Ya, jadi perzinahan terhadap Allah, idolatry, itu seringkali di dalam kehidupan kita jadi perzinahan adultery, ya. Nah, kalau manusia sudah berzina, ya, artinya dia selingkuh terhadap Allah. Bukan Allah lagi yang dilihat, yang dilayani, yang dipandang, ya, tapi kita memandang yang lain, ya. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam 1 Yohanes 2. Dan juga menjadi hamba uang. Sudah dikatakan bagaimana kita nggak bisa memiliki 2 tuan. Nggak bisa Allah, tapi juga mamon. Harus pilih salah satu. Nah, manusia saat ini memilih sebagai hamba uang. Mamonnya, bukan Allahnya. Ya, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik,
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau Anda lihat dari ayat 2, 3, 4, apa ini yang terjadi? Kita melihat dosa ini merusak relasi. Relasi terhadap apa? Yang pertama yaitu relasi dengan diri. Majalah Time, ya, dia melukiskan, ya, ada covernya ditulis the me generation. Ini adalah generation yang semua orientasinya me. Makanya ada selfie. Ya, selfie. Selfie itu bahasa Inggris yang dulu mah nggak ada. Sebelum zaman ini nggak ada kata selfie. Tapi yang ada selfish gitu ya. Tapi sekarang jadi ayo selfie dulu dong. Narsis. Yang saya tahu dulu kata narsis itu adalah gangguan kejiwaan. Ketika orang jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Karena ada kisahnya ya. Jadi ada apa namanya mitos Yunani yang menceritakan ada Narsisus yang ketika dia diciptakan ganteng sekali, lalu kemudian syaratnya dia nggak boleh bercermin. Satu waktu ketika dia sudah dewasa, dia berlarianlah di hutan. Nah dia haus, dia kepingin minum. Dia sampai kepada danau yang jernih airnya, yang mana ketika jernih, disitulah pertama kali dia menatap wajahnya. Dan dia melihat, ih ganteng sekali. Dan dia jatuh cinta dengan wajahnya, dengan yang dia nggak tahu kalau itu dirinya. Jadi dia ketawa, kok yang itu ketawa. Dia tersenyum, ini tersenyum. Dia mencium, orang ini kok juga mencium. Nah disitulah dia tenggelam. Jadi generasi ini disebut the me generation. Generasi yang cinta diri, ya, mencintai diri yang tadi saya bilang jadi I-nya itu yang jadi fokus, membual, menyombongkan diri, tidak dapat mengekang diri, garang, nggak berpikir panjang, berlagak tahu. Ini relasi dengan diri menjadi rusak, ya. Jadi pusatnya di mana? Karena egois tadi. Karena egois maka dia berani itu bohong, sombong ya. Dia nggak bisa ngekang diri, dia pikir dia punya hak. Belum lagi dia garang, nggak pikir panjang, sok tahu. Ini semua rusak relasi dengan diri. Demikian juga relasi dengan orang lain. Jadi pemfitnah, abusive, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka mengkhianat. Nah, otomatis dengan orang tua berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, ketika relasi dengan diri rusak, maka relasi dengan orang lain akan menjadi rusak. Itu menjadi satu konsekuensi. Kenapa? Karena kalau kita dengan diri aja negatif, apalagi dengan orang lain. Jadi ini menjadi buah daripada relasi dengan diri yang rusak. Tapi ada akar daripada relasi yang rusak itu akarnya di mana? Relasi dengan Tuhan. Menjadi hamba uang. Nah, kalau menjadi hamba uang, kita tidak lagi menjadi hambanya Tuhan. Padahal kita ini dipanggil untuk menjadi hambanya Tuhan. Tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas di sini dosa. Ya, ketika kita lebih menuruti hawa nafsu, tadi yang menjadi ilah kita. Tidak suka yang baik, berarti suka yang tidak baik. Itu kan melawan Allah. God is so good, Tuhan itu baik. Jadi kalau kita tidak suka yang baik, artinya tidak suka kepada Allah. Karena Allah baik, ya, tidak mempedulikan agama. Nah, relasi dengan Tuhan menjadi rusak. Kebodohan melekat pada hati orang muda, pada generasi ini, dan juga kita yang hidup di zaman ini, tetapi tongkat
tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tongkat didikan akan mengusir daripadanya. Kita lihat ya kebodohan yang seperti apa. Ya, ini hanya sebetulnya klip yang menyadarkan kita orang kalau sudah kecanduan, apa yang terjadi, dia sangat terikat. Ya, mungkin mula-mula dia terpikat, lama-lama terikat dan terjerat. Ya. Duduk. Sabar, Pak. Ada baca SMS. Oh. Ya, tentu saja ini hanya menggambarkan orang kalau udah kecanduan seperti itu, ya. Jadi addiction itu it's routine, on a daily basis, and desperately want to move from our lives. Addiction itu sesuatu yang rutin kita lakukan karena menjadi kebiasaan dan menyenangkan, ya, dan sesuatu yang sebenarnya kita cari, ya, karena itu kita lakukan tiap hari. Jadi kita rasanya kalau kita nggak melakukan itu seperti ada yang, tapi sesungguhnya itu kita benci karena kita nggak bisa lepas dari itu. Orang yang merokok akan bilang begini, toh yang tidak merokok matinya lebih dulu dari saya. Sebetulnya bukan soal kematian. Kalau mati nggak usah pakai rokok, apa juga bisa. Duduk diam saja kita bisa mati. Ya, tetapi dari sini yang kita lihat, ketika Anda kecanduan merokok, Anda tidak bisa lepas dari rokok itu. Yang mana sebetulnya ketika Anda bilang, oh saya bisa kok, saya bisa lepas, tapi tidak. Ya, Anda terikat. So yang nggak addiction, bahkan sesuatu yang kita benci, something we hate. Jadi memang mula-mula kita mendapat kenikmatan itu. Nikmat, lama-lama kita terpikat, kita terjerat dan terikat. Nah, kalau kita sudah terikat, nah, sudah deh, kita nggak beriman, ya, kekosongan. Ini kita lihat anak-anak atau siapapun dalam keluarga dysfunctional family. Dia tidak hadir sebagai ayah. Ataupun kalau hadir, dia tidak berfungsi. Kalau dia hadir, dia tidak membangun relasi. Ibu kewalahan, anak terlantar. Hubungan menjadi rendah, menjadi lemah. Tidak ada keintiman, nggak ada attachment. Begitu nggak ada attachment, kita attach dengan apa? Attach dengan obat, attach dengan gadget, attach dengan hobi-hobi kita, attachment-nya apa? Karena kita manusia adalah relational being, social being. Ketika kita tidak berelasi dengan
akhirnya kita sepi, bisa merasa sendirian. Padahal dia kan nggak sendirian. Dia punya orang-orang lain yang sebetulnya dia bisa hubungin, dia bisa bantu, bisa tolong, bisa berelasi. Tapi yang terjadi justru menyibukkan diri. Gimana caranya saya menghindar dari itu semua? Ya udah, saya menyibukkan diri. Makin tenggelam tuh di dalam kesepian. Atau karena trauma relasi dan luka batin, kita dikecewakan. Ya, dari yang berakhir tentu di kesepian. Atau memiliki kepribadian yang lemah karena kurang percaya diri, keterampilan dan talenta yang tidak diaktualisasi. Kita nggak pede, padahal kita punya keterampilan, talenta yang nggak dipakai. Ya sudah, begitu nggak dipakai, self-talk-nya kita mengatakan begini, tuh kan emang saya nggak bisa apa-apa, tuh kan emang saya begini. Sesuatu yang menurut kepada diri. Nah itu juga bisa membuat kita jadi bergeser, kita jadi mencandu sesuatu. Karena candu itu akan menolong kita ketika kita merasa mampu, merasa bisa, merasa loh ya. Jadi sebetulnya percaya diri yang kosong, percaya diri yang palsu. Jadi saudara, kenapa keterampilan talenta yang Tuhan kasih, saudara mesti aktualisasi. Lalu pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Nah ini juga hati-hati karena memang kita bergaul dengan apa, kita jadi siapa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang artinya pergaulan yang baik akan membangun. Ini addiction kita merusak banyak sekali selain kesehatan kita, ya. Iya, bahwa bukan hanya kesehatan fisik semata yang dirusak, misalnya mata ya, karena ada sinar biru ya, blue light, yang akan merusak mata kita. Dan bukan hanya nanti ada masalah tulang punggung, ada masalah otot-otot di sekitar leher kita karena kita tegang, karena posisi kita yang terus-menerus seperti itu. Ya, jadi banyak kemana-mana dan juga yang terutama memiliki gangguan di dalam otak. Jadi orang yang kecanduan gadget itu akan berbeda otaknya, ya. Jadi dampak dari kecanduan perkembangan fisik, pasti kesehatan kita terganggu, karena seringkali mungkin sudah malam kita itu masih main gadget, atau kita masih lihat-lihat, masih nonton. Saudara harus bedakan ya dengan hobi. Hobi itu harusnya berdampak positif, bukan negatif. Jadi kalau Anda bilang saya hobi nonton, tapi Anda nontonnya sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, itu namanya bukan hobi. Itu sudah kecanduan. Karena Anda tidak bisa tidak.
Dan Anda tidak bisa memilih. Mestinya Anda istirahat lebih panjang yang Anda pakai untuk melakukan hobi yang quote unquote ya. Tadi Anda bilang hobi. Sebetulnya itu bukan hobi karena hobi itu sudah berubah menjadi kebutuhan, menjadi keharusan untuk Anda lakukan. Perkembangan emosi, Anda menutup diri, mudah tersinggung, depresi, mudah meledak, perkembangan sosialnya, menyendiri, egois, menarik diri. Nah, kalau sudah begini, mana ada teman yang mau menemani Anda. Perubahan kebiasaan, ada pola hidup, ya, siang jadi ngantuk, malamnya jadi segar, karena sudah terbiasa tidurnya subuh. Lalu kata-kata buruk karena pengaruh dari film-film itu, atau dari games-games itu, prestasi kerja pasti menurun, prestasi belajar juga menurun, lalu kemungkinan hutang menumpuk, karena yang ada jadi belanja, ya, buat yang shopaholic. Wah, Anda punya gadget, Anda bisa mulai dari beli-beli, sampai Anda ke Tokopedia, Anda ke Shopee, kemana saja. Anda membeli barang yang tidak butuh karena ada flash sale. Ya, flash sale. Aduh, ini nih tinggal 5 jam lagi, tinggal 2 jam lagi, harganya murah. Belum lagi ini harga satuan segini, tapi kalau harga beli 5 turun. Ya, harga beli 10 lebih murah lagi. Nah, Anda membeli, orang butuhnya 1, jadi sekarang Anda punya 10. Ya, nah itu juga membuat Anda jadi boros. Belum lagi ketika hutang itu karena misalnya juga Anda belanja, tapi kemudian belanja Anda itu Anda mesti digenapin misalnya untuk free ongkir. Anda harus belanja 200.000. Nah, sebetulnya belanjaan Anda 50.000. Demi itu Anda membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan atau tidak butuh sekarang minimal. Tapi Anda sudah beli demi free ongkir. Jadi saudara, gadget itu membuat hidup kita lebih konsumtif. Sosial media membuat kita jadi lebih konsumtif. Walaupun sekarang kita nggak bisa ke mall, keluar ya. Tetapi, atau misalnya kita nggak bisa ke restoran. Tetapi berapa banyak ya, entah yang namanya GrabFood, GoFood, ya, lihat-lihat karena ada sale-sale, karena ada iklan-iklan ya yang memberitahu bahwa ini ada potongan, ada diskon, dan sebetulnya saudara lagi dijebak ya oleh budaya konsumerisme, budaya konsumtif. Terjadinya juga cyberbullying. Orang itu kalau berhadapan belum tentu dia berani ngomong apa yang dia tulis. Saya kalau baca bagaimana para haters membenci Jokowi, itu kata-katanya itu loh. Aduh, kita rasa nggak sanggup mendengar, apalagi membacanya, gitu kan? Jadi sesuatu yang kita pikir, oh ini ujaran kebencian. Tapi ujaran kebencian itu sebetulnya sangat amat merusak, ya, merusak diri kita dan merusak orang itu. Tapi kok tega-teganya, kok bisa disampaikan? Ya itulah, karena lewat medsos, nggak perlu ketemu orangnya, jadi kita nggak lihat juga respon dia. Jadi cyberbully bisa penyalahgunaan data, ya, seringkali ada orang yang dihack, ya, dihack nomornya. Fotonya itu, nomornya itu, minta uang, pinjam uang, dan disitulah penipuan terjadi. Dari penipuan bisa kepada penculikan dan pelecehan seksual. Berapa banyak cyberbully yang dipakai justru untuk hal-hal melakukan kejahatan. Jadi kita membentuk peralatan ini, tapi pada gilirannya, benda-benda inilah yang membentuk kita. Jadi Anda lihat selisih 100 tahun, apa yang terjadi? 100 tahun yang lalu orang-orang baca koran di pinggir jalan. Mereka haus sekali dengan berita. Kalau kita sekarang justru kebanjiran berita, sampai kita nggak tahu yang mana yang benar. Karena sudah mulai ada hoax, ya. Jadi ini banjir berita. Jadi teknologi
diciptakan untuk efisiensi waktu. Tapi sebaliknya, teknologi mengambil waktu berkualitas kita untuk berinteraksi dengan keluarga ataupun teman. Kita yang misalnya nanti satu saat sudah bisa kumpul, bukannya ngumpul ngobrol, malah ngumpul masing-masing keluarin laptop, keluarin iPod, keluarin gadget. Jadi saudara, ini yang membuat sebetulnya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Padahal teknologi itu harus dipakai sebagai tools untuk memudahkan hidup kita. Ya, ini ada klip. Ya, belum bisa diputar, nanti saya akan selipkan lagi, ya. Saya lanjut saja, jadi bagaimana mengatasi kecanduan dan khususnya sosial media. Anda harus buat jadwal dan prioritas semua kegiatan. Mau nggak mau dituliskan dan kita harus usahakan kita memenuhi prioritas itu. Jadi memang ketika Anda membuat prioritas, Anda tahu yang mana yang penting, yang mana yang harus didahulukan, ya, urgent dan important. Yang kedua, matikan gadget ketika sedang beraktivitas dengan orang-orang sekitar dan perbanyak kegiatan offline. Harusnya ketika kita mengajar online, nah, habis itu mestinya kegiatan offline. Demikian juga anak-anak murid. Anak murid kan belajar mau nggak mau harus lewat online. Tetapi bagaimana yang online ini untuk pelajaran, sisanya games, baca buku, apapun itu, melakukan hobi, jangan lagi online, harus offline. Fokuskan diri untuk bergaul, jangan kepo terhadap info medsos, jangan kepo. Kalau kita tahu Rudi Gunawan meninggal ya beberapa hari yang lalu, kita nggak usah sibuk forward kemana-mana. Lu tahu nggak Rudi Gunawan meninggal? Kesian ya dia COVID. Nah, saudara, alat ini kan sekarang membuat kita jadi serba tahu karena dikirim, ya ada pop up. Berita ini berita yang semua orang jadi tahu, ya. Nah, sekarang ketika kita tahu, kita nggak usah sok tahu. Dan kita juga nggak usah memberitahu kalau itu tidak berhubungan dengan teman. Makanya kenapa hoax itu terjadi? Karena kita merasa kalau kita udah tahu, kita nih nanti kita kasih tahu tanpa kita saring. Ya, kita udah nggak saring, kita main edarin tuh pernyataan itu. Nah, padahal itu tidak menolong. Blokir akun sosmed yang kamu miliki kalau itu sudah membuat Anda kecanduan. Karena ketika Anda bisa nyandu itu, kenapa? Karena memang Anda terus-menerus ada bersama itu, gitu ya. Jadi itu yang Anda pakai, yang bersama dengan Anda sehingga attachment-nya kan makin kuat. Nah, Anda harus blokir. Anda harus mengatakan goodbye. Kalau itu tidak menolong saya untuk seimbang, saya tidak mau lakukan. Sehingga Anda ketika Anda terlibat dalam medsos tidak membuat Anda lebih sosial kok. Anda kan tetap sendirian, ya. Lalu apakah gadget Anda dipakai sebagai alat atau Anda yang sekarang diperalat? Itu pertanyaannya. Jadi sekarang ketika Anda ini, ya, kita udah tahu gadget barang, bukan orang. Mana yang lebih penting, orang atau barang? Orang. Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Allah, untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta, untuk kenal dengan Tuhan. Nah, apakah gadget ini Anda pakai untuk itu semua? Untuk Anda jadi bisa dengerin lagu rohani, Anda bisa juga jadi PA, Anda juga bisa diskusi tentang firman Tuhan, Anda juga bisa punya Alkitab yang bisa video dan yang bisa audio ya. Jadi Anda bisa dengerin tuh ayat-ayat. Mestinya gadget ini alat Anda pakai secanggih-canggihnya. Seluruhnya
supaya nggak rugi. Tapi masalahnya seringkali kitalah yang diperalat oleh alat itu. Kita mesti, tadi saya sudah ingatkan, lebih penting orang daripada barang. Ketika barang itu kita pentingkan, maka barang itu akan menguasai kita, menguasai orang lain, dan mungkin kita akan menyesal. Ya, jadi saya rindu sekali melalui perenungan kita yang singkat ini, kita jadi disadarkan. Apakah gadget itu alat? Ya, atau gadget itu adalah alat membantu kita, ya, untuk kita lebih berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan orang lain, berelasi dengan diri kita sendiri, ya. Jadi ini kiranya menjadi perenungan, menjadi perhatian kita semua. Kita berada di zaman ini 2021. Jadi kita jangan berandai-andai kita ada di zaman 2010. Enggak. Pokoknya di 2021 yang mana segala sesuatu semua boleh dibilang serba online. Makanya belajar online, kebaktian online, belanja online, berkomunikasi online, rapat juga online, seminar juga online. Pokoknya semua sudah tergantikan. Ya, jadi kita berhadapan dengan kondisi kayak begitu. Terima dulu. Terima, oke. Nah, begitu kita terima, tapi kita sebetulnya ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia ini. Nah, ketika kita bukan dari dunia ini, kita mesti waspadai. Karena di sekeliling kita itu seperti kita domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Berarti kita harus apa? Cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Jadi kecerdikan ular itu apa? Di situ NIV menulis wise. Tapi aslinya kata cerdik itu yang artinya discernment. Mampu membedakan. Makanya kenapa kita harus bisa membedakan zaman. Kita memang harus ada di zaman kayak gini. Tapi kita bukan dari dunia ini. Jadi kita jangan terikut arus. Ya, kembali lagi misalnya. Ini gadget cuman barang. Kita bisa fungsikan enggak? Kalau berfungsi artinya berguna nggak buat saya? Kalau itu nggak berguna, ya berarti itu mah jadi merugikan saya dong. Anda mesti bertanya begitu, apakah benda ini sedang merusak saya? Apakah benda ini sedang merugikan saya? Jadi kalau itu semua yang sedang merusak, merugikan, berarti barang ini harus kita singkirkan. Jadi di mana sekarang letak kemampuan kita bisa membedakan? Nah, berarti kita minta itu dari Tuhan, hikmat Tuhan. Cinta, ya, ketika kasih kamu kepada Tuhan tidak ada, kasih kepada Bapa tidak ada, maka kasih kamu kepada dunia. Jadinya kamu tinggal memilih, ya, kasih kepada dunia dan kasih kepada Bapa. Nah, kasih kepada dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2. Keinginan apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau saudara tahu mata saudara bisa membuat saudara jatuh, maka disuruh apa? Cungkil matanya. Tentu kita bukan cungkil beneran. Yang artinya bendanya yang kita singkirkan supaya mata kita tidak lihat. Keinginan daging, keangkuhan hidup, itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa dan kita ikut arus dunia, dan di situ dikatakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Nah, jadi kita tinggal pilih nih, mau rusak, mau hancur, mau mati, atau kita mau hidup. Mau hidup, mau berguna, mau bisa menikmati, nah berarti itu pilihannya. Nah tentunya kalau kita dihadapkan begitu, kita pasti akan bilang hidup. Kita mau yang kekal, kita mau yang nikmat, ya. Maksudnya kita pilihannya ke sana. Nah sekarang ada harga yang harus Anda bayar ketika Anda memang harus merelakan waktu Anda. Ya, yang tadinya nikmat nonton Korea, ya, yang nikmat buka-buka IG, buka-buka Shopee, beli-beli, kalau nggak butuh nggak usah buka itu. Nah, apa nih? Anda mesti beralih ke hal apa? Hal yang baik.
Hal yang baik banyak. Kita bisa baca buku lewat gadget kita. Kita bisa dengar khotbah-khotbah yang lain. Kita bisa cari pembelajaran lewat berbagai YouTube. Ya, jadi sesuatu yang kita pakai alat ini untuk berguna bagi kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saya yakin Anda bisa menggunakan alat ini, ya, dan Anda tidak diperalat oleh alat ini. Berarti Anda menjadikan gadget Anda tool, bukan master, bukan menjadi tuannya Anda. Ya, ingat, kita nggak boleh punya tuan yang lain selain Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, jadi nggak ada ilah lain di hadapan kita. Kira-kira itu yang saya perlu highlight, Bu Lili. Ya, terima kasih banyak Bu Charlotte untuk bekal kepada kita semua, guru-guru sebagai pendidik di era digital ini. Bu Charlotte mungkin bisa menutup untuk firman Tuhan ini, Bu, langsung dari Ibu saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur Tuhan ingatkan kami. Kami di dunia cuma sementara. Kalau kami diberikan umur sampai 70, kalau kuat 80, hidup kami adalah dipenuhi dengan masa-masa sengsara, penderitaan, itu yang kami banggakan. Ya Tuhan, biarlah kesementaraan ini tidak mencelakai kami, tidak membinasakan kami. Tapi justru kami diberikan hati yang tahu membedakan mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Allah, mana yang sempurna. Yang oleh karena itu Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan yang boleh ada di hati kami. Tuhan, kami sebagai guru-guru, saat ini kami harus menolong siswa, menolong juga orang tua. Kiranya Tuhan beri kami bukan hanya hikmat, tapi beri kami juga kesabaran, ketangguhan, kekuatan ekstra, ketekunan untuk kami boleh membangun relasi yang mungkin selama ini menguras perhatian dan hati kami, tapi kami mau lakukan itu karena kami tahu kami melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kiranya ini yang Tuhan berkenan untuk kami lakukan. Kami mau terus belajar dan diajar. Dan ini menjadikan kami proses untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar seru doa kami ini, kami diberikan hati yang taat, mau melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.